Sebuah film tentang tema perundungan yang kembali akan membangkitkan jiwa-jiwa adrenalin Anda semua, di mana sang tokoh utama di film ini, tentu saja akan menderita di awal, sehingga membuat kita semua menjadi emosi. Nah, yang menarik dari film bertema seperti ini adalah, perjuangannya untuk bisa lepas dari perundungan tersebut dan cara dia membalaskan para perundung itulah yang menjadi daya tarik film bertema seperti ini. Penasaran? Langsung saja kita mulai filmnya. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Eric, ini orangnya. Dia tinggal di rumah bersama ibu kandung dan bapak tirinya, di mana kehidupannya sama sekali tidak bahagia, oleh karena sikap bapak tirinya di rumah yang sangat tegas dan kasar, bahkan lebih cenderung brutal dan anarkis. Contohnya ketika mereka sedang makan malam, Eric tak sengaja menjatuhkan sendoknya sehingga si koplok bapak tiri ini sekonyong-konyong menamparkan wajah Eric dan memintanya masuk ke kamar setelah makan, untuk mendapatkan hukuman kedisiplinan, yaitu dicambuk di bagian punggung. Dan bagongnya adalah, si ibu kandung Eric sendiri pun nampak membiarkan hal tersebut, dan justru acuh tak acuh dengan malah bermain piano, yang hal itu tentu akan membuat Anda semua yang berada di rumah menjadi emosi melihatnya. Dan faktanya, Eric ternyata adalah seorang berandalan yang cukup tangguh di luar rumah, di mana dia sering sekali terlibat perkelahian, bahkan pernah dikeroyok oleh 10 orang sekaligus. Yang justru membuktikan bahwa Eric sebenarnya bisa dan mampu melawan hukuman dari ayah tirinya. Dan alasan kenapa Eric selalu menerima siksaan dari ayah tirinya adalah, karena masih menghormati sang ibu kandung, di mana dia pernah berjanji kepada mendiang ayahnya atau ayah kandungnya untuk selalu menuruti perintah bunda dan jangan melawan kepada orang yang lebih tua. Akibat tindakan brutal yang sering dilakukannya Eric dikeluarkan dari sekolahnya, dan jelas bukan yang pertama kalinya bagi Eric, dan untuknya ini bukanlah masalah yang besar. Ketika pulang ke rumah, di situ sang bunda terlihat bersama seorang pria bernama Sam, lebih tepatnya Samsul. Beliau merupakan sahabat dekat mendiang ayahnya, sekaligus seorang pengacara untuk keluarga mereka dulu ketika ayah kandung Eric masih hidup. Sang bunda yang sudah mengetahui Eric dikeluarkan dari sekolah pun ternyata sudah punya rencana lain, yaitu dengan mengirimnya ke sebuah sekolah asrama, di mana hal itu sengaja bunda lakukan supaya Eric tidak terus-terusan disiksa oleh suami barunya, alias ayah tiri Eric yang buajingan tersebut. Sampailah Eric di kamar asramanya, di situ ada seorang murid pintar bernama Pierre, ini orangnya. Pierre menjelaskan bahwa meskipun sekolah ini nampak terhormat dan memiliki nama baik di kalangan masyarakat, ternyata di dalamnya tidak lebih busuk dari sekolah Suzuran dan Hussein. Karena setiap murid ditempatkan dan diposisikan berdasarkan kelas-kelas sosial dan strata ekonomi mereka masing-masing. Hal itu pun terbukti ketika mereka makan malam, di mana Pierre memperingatkan Eric untuk jangan berbicara sembarangan dan jangan terlalu menonjol di antara yang lain, karena mereka akan diawasi oleh dewan murid yang merupakan siswa senior yang telah dipilih oleh para guru. Ada Otto dan Dahlen, mereka berdua adalah anak bangsawan yang sangat kaya raya, sehingga kepala sekolah dan para staf guru pun membebaskan setiap apa yang mereka lakukan, termasuk memberi hukuman kepada para siswa junior. Dan itu terbukti ketika Eric tak sengaja berkata kasar, yang mana Otto dan Dahlen mengira bahwa orang di samping Eric lah yang mengatakan hal itu, sehingga mau tidak mau murid itu disuruh untuk maju dan dipukul menggunakan gagang pisau makan yang terbuat dari bahan stainless. Selesai makan, Pierre pun mengajak Eric untuk merokok di belakang semak-semak, yang mana hal itu sebenarnya sangat dilarang di sekolah. Tetapi yang namanya mulut selesai makan, tentu sebatang rokok adalah kenikmatan tersendiri bagi seorang perokok aktif. Eric terlihat sedang berada di kelas mengikuti kegiatan belajar mengajar yang nampak begitu normal tanpa ada sesuatu yang ganjil sedikit pun. Namun ketika jam makan siang sudah datang, hal-hal meruncingkan pun kembali terjadi ketika Dahlen mendengar Eric sedang mengobrol tentang pelajaran bersama temannya, di mana hal itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena wajarlah diskusi tentang pelajaran, kecuali diskusi masalah tawuran atau video panas, barulah itu menjadi masalah. Intinya Otto dan Dahlen hanya ingin terlihat tegas dan disegani di depan semua murid. Namun saat Eric disuruh untuk maju dan akan dipukul dengan gagang sapu, dia pun menolak hal tersebut karena dirinya merasa tidak salah. Alhasil teman Eric lah yang harus jadi sasaran, di mana Otto mencocol kepalanya menggunakan penutup perisai yang bentuknya runcing dan keras. Terlepas dari peraturan absurd para anak bangsawan tersebut, Eric nampaknya cukup bahagia di sekolah di sana,
karena dia masih memiliki Pierre dan teman-teman sekelasnya yang cukup baik dan solid. Di mana hal itu sudah cukup baginya daripada harus tinggal di rumah dan bertemu dengan ayah tirinya. Singkat cerita, Erik pun menemui beberapa atlet renang di sekolah, berharap bisa bergabung bersama mereka. Karena perlu diketahui, bahwa walaupun Erik adalah mantan berandalan dan sangat badung sekali, dia ternyata punya bakat terpendam sebagai seorang perenang handal. Dan setelah dites, Erik ternyata bisa berenang mengalahkan rekor tertinggi di sekolah ini dan dia resmi bergabung dengan tim renang sekolah untuk mengikuti kejuaraan sekolah yang diadakan setiap setahun sekali. Hal itu pun justru mendapat pertentangan dari Pierre, di mana Erik seharusnya jangan terlalu menonjol atau berprestasi di sekolah ini, karena para dewan murid sekolah seperti Otto dan Dahlen tidak akan suka dengan murid baru yang terlalu menonjol di antara yang lain. Tak lama kemudian, Erik pun dipanggil ke markas para dewan murid, yang di situ sudah ada Dahlen yang langsung menyuruh Erik untuk menyemir sepatunya, namun saat mengetahui jika dirinya harus membersihkan sepatu kotor milik semua dewan murid. Erik pun menolak perintahnya dan pergi begitu saja. Sebelum tidur, Erik pun menyampaikan sesuatu kepada Pierre, bahwa dia sangat senang dan berterima kasih sudah mau menjadi temannya, karena di sekolah sebelumnya bahkan di rumahnya sendiri, tak ada satupun orang yang benar-benar mau mendengar keluh kesahnya, memperhatikannya dan mau menjadi sahabat dekatnya. Esoknya, ketika mereka berdua sedang berjalan, Erik tak sengaja bertabrakan dengan si Dahlen, di mana Erik disuruh untuk meminta maaf, tetapi karena dirinya tidak merasa bersalah, maka Erik pun ditantang untuk bertarung di dalam ring yang menjadi tradisi di sekolah tersebut. Pierre pun menjelaskan, bahwa pertarungan ring ini adalah, diadakan untuk memberi pelajaran kepada para murid pembangkang, di mana murid kelas bawah tidak akan pernah diberi kesempatan untuk membalas pukulan itu. Karena mereka semua bermain secara keroyokan, dan para penonton dipaksa untuk mendukung murid senior dan para dewan. Sebagai mantan anak bandel atau mada, Erik sebenarnya ingin tertawa mendengar hal tersebut, karena baginya itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan perkelahian jalanan yang sering dilakukannya dulu. Tetapi karena dirinya sudah niat tobat dan ingin sekolah dengan tenang dan damai, supaya tidak perlu berada di rumah dan bertemu dengan ayah tirinya, maka Erik pun memutuskan untuk tidak datang dan lebih memilih dipanggil sebagai seorang pengecut. Daripada harus membuat masalah di sekolah barunya ini. Esok harinya ketika makan siang, Otto pun memanggil beberapa nama murid yang dianggap telah melanggar aturan, di mana nama Erik tentu saja terbawa, karena dia telah melakukan banyak sekali pelanggaran, seperti tidak mematuhi perintah dewan murid, membangkang dan lain-lain. Saat pengadilan dewan murid sedang berlangsung, yang dimana Otto sendiri berperan sebagai hakim dewannya pun sangat tercengang melihat cara berdiri Erik yang santai dan tidak panik itu. Di mana Otto yang merasa tidak dihargai pun memvonis Erik dengan beberapa hukuman. Salah satunya harus kerja paksa sesuai yang ditentukan oleh para dewan murid. Erik pun diwajibkan menggali tanah di area sekolah, di mana hal itu diterima oleh Erik asalkan setelah semua ini, dia bisa belajar dengan tenang dan damai tanpa terlibat masalah apapun lagi. Namun, setelah dia selesai menggali tanahnya, Dahlen pun menyuruh Erik untuk menimbun tanahnya lagi, dan hal itu sangat membagongkan sekali. Tak cukup sampai di situ, ketika Erik selesai dengan hukumannya dan bermaksud untuk tidur melepas lelahnya. Tiba-tiba Otto dan Dahlen pun kembali berulah, dengan melemparkan satu ember kotoran ke dalam kamar Erik dan Pierre. Hal itu sudah sangatlah keterlaluan sekali, sehingga membuat Erik akhirnya bertindak dan membalasnya dengan mengembalikan semua kotoran itu, tepat saat Otto sudah terlelap tidurnya. Esok paginya ketika jam sarapan, Erik pun dengan sengaja mengatakan bahwa, sepertinya ada bau kotoran hangat di sekitar sini. Hal itu tentu membuat Otto naik pitam. Lantas dipanggillah Erik ke depan kemudian Erik ditonjok habis-habisan sampai berdarah. Yang hal itu sama sekali tidak dirasakan oleh Erik yang anak bandel dulunya itu. Stinky skiten. Beberapa minggu setelah kejadian itu, tepat saat hari Natal, Erik pun pulang kembali ke rumah dengan rasa yang agak cemas, di mana saat ayah tirinya melihat nilai C untuk tingkah laku, Erik pun kembali mendapat cambukan darinya. Dan lagi-lagi akan membuat kita semua menjadi emosi melihatnya. Hur många vill du ha, Erik? Då är vi vänner igen. Vänner igen. Setelah hari libur Natal sudah usai, Erik pun kembali ke asrama,
di mana Pierre memberikan sebuah buku tebal supaya hidupnya tercerahkan dan perhatian tersebut cukup membuat Eric bahagia. Namun saat jam sarapan esok paginya, Eric kembali harus dibuat rungsing, ketika Otto memanggil Pierre secara tiba-tiba dan karena tidak merasa melakukan kesalahan, Pierre pun menolak perintah tersebut. Alhasil Otto dan kawan-kawan pun mendatangi kamar mereka dan mengencingi kasur Pierre. Lalu Pierre dibawa ke markas para dewan untuk menelanjanginya dan akan dihukum dengan dicocol menggunakan sebatang rokok. Karena baru-baru ini, mereka baru mengetahui bahwa Pierre suka merokok secara diam-diam. Tidak ingin teman dekatnya teraniaya, Eric pun menawarkan diri untuk menggantikan Pierre. Di mana Dahlen yang tubuh kurus dan bernyali lemah pun terlihat sangat tegang dan keringat panas dingin, ketika dirinya mencocol puntung rokok ke dada si Eric. Esok harinya, Pierre terlihat sedang duduk sendiri setelah Otto dan Dahlen mengundangnya untuk bertarung di dalam ring. Di mana Pierre mengatakan bahwa semua ini mereka lakukan semata-mata untuk mendapatkan Eric, dengan cara menumbangkan teman terdekatnya. Sehingga Eric mau tidak mau akan menurut dan tunduk kepada setiap perintah dari para dewan juri di sekolah. Di saat Pierre dihajar oleh Otto dan Dahlen, Eric terlihat sangat ingin memukul bebangus mereka berdua. Namun karena dia tidak ingin mendapat masalah dan dikeluarkan dari sekolah untuk kesekian kalinya, maka Eric dengan sangat berat hati hanya diam saja melihat sahabat dekatnya dihajar habis-habisan sampai tak berdaya. Setelah kejadian itu, Pierre pun jatuh sakit dan demam, sehingga membuat Eric kembali menyendiri. Di saat itulah para dewan murid bekerja sama untuk menangkap Eric dan mengikatnya di tengah lapangan. Lalu Eric disiram dengan air es yang membuat Eric harus kedinginan semalaman tanpa ada siswa yang berani untuk menolongnya. Besok paginya, ketika Eric sudah dilepaskan dari ikatannya, Eric pun kembali harus dibuat menyesal tatkala mendapati sebuah surat yang ditulis oleh Pierre. Yang isinya Pierre memilih untuk keluar dari sekolah ini, di mana dia sudah tidak sanggup lagi terus-terusan dibuli oleh Otto dan Dahlen. Secara tidak langsung membuat Eric merasa bersalah, karena gara-gara dirinya lah Pierre harus menjadi korbannya. Tak hanya itu, semua siswa dan para guru pun menyalahkan Eric atas keluarnya Pierre. Bahwa Eric dianggap sebagai biang kerok yang membuat seseorang yang pintar seperti Pierre harus keluar dari sekolah terhormat ini. Karena sudah tidak tahan lagi, Eric pun mendatangi Dahlen dan mengajaknya untuk bertarung di ring, di mana hal itu sangat membuat para dewan bahagia, karena akhirnya bisa membuat Eric menyerah dan mau diberi pelajaran oleh mereka semua. Tanpa mereka tahu, bahwa sebenarnya Eric sudah lama ingin melakukan hal ini. 2 lawan 1 bagi Eric, ini tidak lebih dari sekedar upil kering di hidung si Samsul. Karena, selain mereka semua tidak memiliki pengalaman bertarung di jalanan, tangan Eric sudah sangat gatal sekali ingin malapo mereka semua, dan membalaskan rasa sakit yang sudah diterima oleh Pierre. Alhasil, Eric pun dipanggil oleh kepala sekolah dan dianggap kesulitan untuk beradaptasi di sekolah ini. Sehingga beliau yang sangat terhormat tersebut pun mengeluarkan Eric secara tidak hormat. Dan Eric hanya diberi waktu sampai nanti sore untuk Eric mengemas semua barang-barangnya. Dalam keadaan seperti ini, mungkin kebanyakan orang akan putus asa, nangis pulang ke rumah mami, namun tidak bagi Eric, karena setelah semua yang terjadi pada hidupnya, kini saatnya dia harus memberontak. Eric diam-diam mengikuti Otto saat sedang latihan kuda sendirian. Lalu dengan sebatang kayu, Eric pun mendatanginya secara tiba-tiba. Eric memintanya untuk berlutut, dengan mengancam akan membunuhnya dan membakar tubuhnya, supaya tidak bisa diidentifikasi oleh polisi. Sempat membela diri dan menawari uang yang banyak, asalkan Eric mau memaafkannya. Otto pun meneteskan air mata, sampai dia muntah karena menganggap jika Eric akan benar-benar melakukan hal tersebut. Faktanya, Eric hanya ingin menggeretak Otto untuk mengalahkan mentalnya dan membuat dia sadar bahwa apa yang dilakukan dia dan teman-temannya selama ini, telah merenggut begitu banyak siswa-siswa berprestasi. Yang seharusnya bisa sukses malah menjadi seseorang yang tidak berarti, akibat tindakan tidak bermoral mereka semua. Eric pun teringat dengan Pak Samsul yang seorang pengacara, sekaligus sahabat dekat mendiang ayahnya. Eric memiliki ide brilian dengan mengundang Pak Samsul ke sekolah, dan menjelaskan akibatnya jika kepala sekolah berani mengeluarkan Eric dari sekolah ini.
Tak ingin nama baik sekolahnya menjadi tercemar, kepala sekolah akhirnya menyerah dan membiarkan Erik tetap di sini sampai dirinya lulus sekolah. De rent juridiska aspekterna är ju redan framlagda här, klart och tydligt. Tack för hjälpen. Ja, nu sköter du resten av terminen, Erik. Singkat cerita, setelah upacara pelulusan sekolah selesai, Erik pun pulang kembali ke rumahnya, di mana ayah tiri Bagong ini masih saja tetap rese dengan memintanya untuk dicabok setelah makan malam. Namun, betapa terkejutnya si ayah tiri, ketika Erik sekarang sudah berani menatap wajahnya. Bahkan saat akan menyiksanya, Erik pun menyuruh ibundanya untuk menunggu di luar. Dengan lantang Erik mengatakan bahwa dalam waktu setengah jam lagi ayah tirinya akan berada di rumah sakit, dengan tulang rusuk yang patah, matanya copot satu, kulit punggung mengelupas, serta tulang tempurung lutut yang akan pindah ke bagian belakang. Mendengar hal itu, tentu si ayah tiri ini langsung menelan ludah karena kena mental, yang memang jika diadu berkelahi dengan Erik pun, kemungkinan menangnya hanya 5% saja. Sista gången. Sen aldrig mer. Setelah hidupnya kembali membaik, Erik pun menemui Pierre yang akan melanjutkan kuliah di university dan maksud kedatangannya adalah untuk meminta maaf atas kejadian waktu itu. Mereka berdua pun bersalaman sebagai tanda bahwa pertemanan mereka tidak pernah putus sampai filmnya selesai. Tamat, ending yang cukup memuaskan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, kamu tidak akan pernah mencapai tempat yang lebih tinggi, jika kamu selalu menjatuhkan seseorang. Secara keseluruhan, film ini masuk dalam kategori film yang biasa-biasa saja, hanya menceritakan tentang seorang murid baru yang mendapatkan bully dari beberapa siswa senior. Namun, yang jadi pembedanya adalah, murid baru tersebut adalah mantan anak bandel, Tangkea atau Madea, yang sudah taubat dan berhenti dari perilaku buruknya, sehingga membuat kita yang menonton menjadi gregetan dengan si Erik yang sebenarnya dari awal dia bisa melawan, bahkan mungkin bisa menjadi penguasa di sekolah, seperti Kenji dan Serizawa.